Sahabat Sarang Informasi, di sini kita akan menguak cerita kebohongan Jokowi. Ada beberapa hal dan harus diapresiasi. Jokowi telah berani berbohong saat bercerita di UGM. Cerita ini tentunya sudah tidak asing lagi. Jokowi melakukan sebuah perjalanan atau ekspedisi, yaitu pendakian ke Gunung Kerinci. Ada sebuah pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya. Ini ada video pendek Jokowi 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara reuni emas Fakultas Kehutanan 1963-2013 di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai alumni UGM saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi bercerita seolah-olah dia merupakan anggota Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci yang terletak di 3 perbatasan provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Marilah kita simak bersama pernyataan-pernyataan Jokowi di acara reuni emas tersebut yang kocak dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Di sini kita akan dengarkan Jokowi bercerita tentang ekspedisinya ke Gunung Kerinci. Karena keterbatasan duit, dari Jakarta, mereka naik bis ke Padang. Kenapa tidak ke Jambi yang lebih dekat? Padahal jarak Padang ke Jambi ada selisih sekitar 600 km. Dan anehnya, setelah sampai Padang, rombongan Jokowi balik ke Sungai Penuh yang merupakan ibu kota Kerinci yang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. Nah loh, salah lagi. Jokowi tidak tahu jumlah tepat rombongannya. 16 orang naik. Yang kesana itu badannya besar-besar semuanya. Saya paling kurus, paling kecil. Tapi yang sampai di atas, tanya teman-teman saya, yang sampai di atas pertama kali itu Jokowi. Benarkah Jokowi pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci dan sampai puncak Indragiri yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera dan Asia Tenggara? Ataukah hanya merupakan isapan jempol Jokowi belaka? Sekarang marilah kita cross-check antara satu jejak digital dengan jejak digital lainnya. Pertama, kita simak kembali potongan video berikut ini. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. 16 orang naik. Di sini Jokowi mengatakan rombongan pendakiannya awalnya dia katakan 18 orang. Tetapi kemudian diralat oleh peserta lain menjadi 16 orang, dan Jokowi pun mengiyakan. Padahal, pada faktanya, saya menemukan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Damianus Joko Santoso, boleh dipinggal Joksan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, sudah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah lah, tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang itu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Joksan itu Jalidul yang ngundang gitu loh, itu dia itu. Nah, karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, jadi pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya. Jika kita mengamati video ini,
Dan kita melihat dengan seksama dan teliti, tentunya ada perbedaan-perbedaan pernyataan Jokowi dengan teman-teman Jokowi. Lalu, hal ini sebenarnya siapa yang berbohong? Nah, itu kan. Ya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Besok udah kerinci, sama sing melu, tak tutup di Noiti. Udah itu aja, yang ngomong itu aja. Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah matang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, aji bonek nekat dok. Yang ikut pecinta alam itu, duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak karena yang satu pada Tiga ribuan udah nggak kuat, ada tekanan. Nah, di sini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang, bukan 18 atau 16 orang. Jadi, siapakah yang berbohong? Jokowi atau orang-orang dalam video ini? Yang kedua, kita simak video berikut ini. Jadi karena nggak punya duit semuanya, Jakarta ini naik bus, naik bus ke Jakarta, ganti bus dari Jakarta ke Padang 2 hari Trans Sumatera dan Jakarta 2 hari kan mandi ini kena semuanya karena dia termasuk yang aktif apa itu termasuk yang aktif itu sudah udah mati gak terus kita naik ke Padang nginep sehari dan naik bus lagi ke itu nginep lagi persiapan untuk kasar. Dalam video ini, jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta, rombongan menuju Padang, dan setelah menginap sehari, mereka melanjutkan perjalanan ke Kersiktuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada 2. Pertama melalui Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Kersiktuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal. Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang... Oke, kita kembali lagi di channel ini, mana sebuah cuplikan video di mana seorang Jokowi tahun 2014 atau 12, kebohongan Jokowi sudah direncanakan dengan sangat matang. Benar banget yang membela kebohongan, sama halnya pembohong. Nah, kalau pembohong mau di mana-mana juga tetap aja jadi pembohong. Nah, keheran kalau Jokowi berbohong, justru kalau jujur yang itu yang aneh. Nah, memang tunggu pembohong orang ini mana termul, coba jelaskan perkataan Tuanmu. Nah, pembohong tak bisa lari dari pengadilan dunia dan akhirat, tinggal tunggu waktu. Nah, kita gimana menurut netizen dan masyarakat, dan orang pembohong orang yang paling hina. Nah, di sini dikatakan manusia seperti ini kok bisa-bisanya jadi presiden. Nah, segera adili Jokowi pembohong ulung manusia, biadab merusak tata aturan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kemudian Jokowi bekas presiden 10 tahun bikin ruwet, bikin gaduh, negara gak pantas sebagai hamba Allah yang disebut manusia. Nah, siswa semua orang pura siswa UGM asli orang tidak kuliah, terlanjur masuk ke kerana pendusta besar, gengsi mau berbuat jujur juga satu hal yang ditakutkan oleh JKW, kebenaran. Nah, penjahat selalu menutupi kejahatannya, di mana pencuri selalu menutupi curiannya, pembohong selalu menutupi kebohongannya, kebohongan selalu ditutupi kebohongan dengan kebohongannya, kepalsuan selalu ditutupi dengan kepalsuan. Nah, Jokowi emang pembohong penipu, di mana semua saja hakim pemerintahkan atau perintahkan jemput paksa untuk membawa ijazahnya ke pengadilan. Nah, sesuai janji Jokowi, kita udah tahu gimana sebelum videonya atau sesudah video ini, Raja Bohong tidak akan pernah berhenti berbohong sampai ajal menjemputnya. Nah, ingat bahwa satu kebohongan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupi. Karena di dunia ini hanya Raja Firaun yang kejam. Ternyata Jokowi tidak punya urat malu, kebohongannya satu persatu berbongkar pun masih berani bikin sandiwara kebohongan. Nah, penegak hukum dan aparat hukum gimana?
Nah, memang suka bohong, perlu dipertanyakan kejiwaannya. Nah, kalau tukang bohong, coba otaknya dilihat pakai ke RSJ, hasilnya seperti apa. Nah, memang sudah terbiasa bohong, jadi tidak rasa bersalah ketika berkata bohong. Nah, kita udah tahu gimana sifat Joko ini selama 10 tahun atau 2 periode untuk memimpin kebangsaan negara Republik Indonesia ini. Nah, ini buat bukti di pengadilan. Bagus banget, kebahagiaan tidak bisa ditutupi, pada suatu saat akan ketahuan juga. Nah, dari aja Jokowi hanya memperdalam kebohongan dan semakin membuat dirinya. Nah, tarik gajinya dan semua fasilitasnya karena dibayar pakai uang keringat rakyat kecil. Di dunia yang sementara ini, kebohongan bisa ditutupi dengan kebohongan lain. Nah, tapi ingat akhirat tempat abadi kita yang akan mempertanggungjawabkan gimana masalah ijazah Jokowi ini yang kita berbuat di dunia ini. Nah, kalau mau jadi pembohong, ingat harus kuat. Cerita ini mesti terus pengen tahu ngelas di kayak gimana nih, mirip Pak Kasmujo aja masih bisa ngeles juga. Nah, ayo bongkar semuanya, tidak ada kebohongan dari kelincikan dan terbongkar juga. Nah, satu-satunya penjara yang seseorang tak ingin bebas darinya adalah penjara kebohongan, karena baginya kebenaran adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, mustahil seorang dia menceritakan tentang pengalaman yang tidak pernah dijalani, nah, kecuali mengarang bebas atau ngibul. Nah, dunia menyaksikan. Nah, kalau saya kejadian 30 tahun yang selalu saya lupa jumlah beserta KKN. Segera proses hukum dan banyak bukti biar termulut aja yang percaya atau percaya karena dibayar dan ikut menikmati korupsinya. Nah, Indonesia harus bangga punya aktor seperti Jokowi dan keluarga, dikarenakan harus dibikin film dokumenter agar anak cucu kita kelak tahu ini harus dan wajib. Para produser film segera turun tangan dan ditayangkan di stasiun TV di swasta dan nasional juga. Nah, sangat menarik teman-teman pada video ini. Nah, ijazahmu Jokowi tidak ada legalisir. Nah, sudah berapa banyak sumber kebohongan yang menyebar dan didengar berbagai kalangan, tapi sangat disayangkan hingga sekarang belum ada yang bisa menghentikannya dan kebohongannya. Kira-kira apa ada siapa yang penyebab ini? Nah, yang paling besar dan menyelesaikan selain Pak Jokowi adalah Polri atau penegak hukum. Nah, kemudian lancar negaranya pembohong dekat kemunafikan. Satu kebohongan akan menutupi banyak kebohongan yang lainnya. Nah, wahai Jokowi, sadarlah, janganlah jadi pembohong. Fakta sangat terang. Nah, bohong tetap bohong selamanya sampai mati. Nah, semua proses perkuliahan dari penerimaan sampai wisuda adalah hasil rekayasa. Salam teman-teman, jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati, semangat.